Ya, bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, nama saya Tirta Febrian Putra, eh, jurusan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lampu tidur otomatis. Nah, apa bedanya lampu tidur otomatis ini sama yang kemarin dibahas? Untuk yang kali ini kita menggunakan sumber listrik AC. Jadi kalau kemarin kita kan cuma memanfaatkan sumber listrik DC, sekarang kita menggunakan sumber listrik AC. Seperti biasa kita buka Altispace dulu. Ya, seperti biasa, karena skill saya yang kurang dalam menggunakan Altispace ini, banyak komponen-komponen yang terpaksa saya kreativitaskan. Banyak yang saya akali. Oke, seperti biasa, ya rangkaiannya seperti ini. Kita selalu dimulai dengan volt VCC. VCC ini akan kedua ini ke resistor dan ke ke kolektor, seperti biasa ke transistor. Nah, terus cenderung akan ke kolektor ini. Nah, dan beberapa sisanya bakal ke resistor. Nah, dari resistor ini tentu saja ada LDR dan ada yang ke basis. Nah, untuk yang ketika terang, ketika terang arus yang ketika terang ketika terang resistor dari LDR ini akan sangat rendah, sehingga arus akan cenderung langsung menuju ke LDR dan kembali ke ground. Nah, sedangkan kalau ketika gelap, LDR ini bakal menaikkan nilai resistansinya hingga sangat tinggi, sehingga arus akan pergi ke basis. Ketika basisnya dialiri arus, maka listrik yang dari kolektor ini akan diteruskan ke emitor. Nah, dari sini ini tuh kita sebut saja relay, dan emang namanya relay sih. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, dari relay ini, emitor itu dimasukkan ke coil. Nah, dari coil ini dia bakal nembus ke coil 2. Dari coil 2 itu kita ke ground. Nah, apa fungsinya coil 1 dan coil 2 ini dialiri listrik? Itu agar supaya kom dalam relay ini agar komnya terkoneksi ke NO atau normal open. Nah, oke, kita tinggalkan relay dulu. Mari kita ke atas. Nah, listrik AC seperti ya colokan listrik dari PLN gitu. Nah, colokan listrik dari PLN, sumber listrik dari PLN ini akan ada dua, soalnya kan bolak-balik. Ya, soalnya kan ada dua arah, dua kabel. Nah, dari PLN ini ada yang menuju ke lampu AC. Nah, dari lampu AC ini diteruskan ke kom ini. Nah, kalau misalnya coil 1 dan coil 2 itu tidak teraliri arus, maka kom ini akan menuju ke NC atau normal close, yang mana dari NC ini arus. Sedangkan kalau misalnya coil 1 dan coil 2 ini terhubung, ada arusnya, dan kom ini bakal berubah lintasannya ke NO atau normal open, dikembalikan ke PLN, ke listrik PLN, sehingga lampu AC ini bakal menyala. Jadi begitu prinsipnya. Nah, ini udah dibuat ya.
tuh, ini baterai pindah ke kolektor. Ini dia ada juga yang ke resistor, dan resistor ini nyambung ke basis dan nyambung ke LDR. Nah, dari LDR ini dia nyambung, ini emitornya ke coil, ke relay. Ini ada di terminal 5, terus disambungkan ke terminal 8. Terminal 8 ini nyambung sama lanjutannya LDR, lalu dikembalikan kembali ke ground atau negatifnya baterai. Nah, dari situ di sini juga ada yang namanya, ini aki ya, tuh function generator. Nah, ini nih sebenarnya bisa dibolak-balik karena kan dia AC. Nah, dari sini listrik dua-duanya sih. Ya, dari sini dia disambungkan ke COM. Ini terminal 6 dan terminal 7 ini dia COM. Nah, dari COM ini kalau misalnya coilnya teraliri listrik, dia bakal nyambung ke terminal 1 ini, ke NO. Lalu thermal open, lanjut ke lampu, dan lampu kembali ke sini. Oke, langsung aja kita mulai simulatornya. Nah, ini lampunya menyala ya, kuning. Soalnya ini dia dalam keadaan gelap. Kalau misalnya dalam keadaan terang, tek, tuh, dia lampunya putih. Ya, ini maaf ya nge-lag. Ya, ini kan lampunya putih. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke gelap, dia akan nyala lagi. Kita terangi lagi, dia bakal meredup dan mati. Nah, tuh kan. Nah, tuh ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, sampai di sini pertemuan ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.